코는 젤리 마냥 잘간잘간 씹어먹으려니까 진짜. 알겠어, 안 할게. 알았어, 뭐. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas episode ke-10 drama Korea Crash Course in Romance. Dilanjutkan saat Nam Hengson yang akan meninggalkan ruangan gelar wicara, tapi ia berhenti karena mendengar perkataan Choi Ji-yeol yang mengatakan bahwa ia menyukai Nam Hengson secara sepihak. 혼자 좋아했습니다. 그러니까. Acara tersebut menjadi viral dan pendapat publik menjadi berubah. Nam Hee juga melihat acara tersebut dan mulai memikirkan sesuatu. Nam Hengson terus memikirkan perkataan Choi Ji-yeol dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Choi Ji-yeol pergi ke sana dan mengira bahwa tempat tersebut adalah sebuah motel dan bukan tempat karaoke. Nam Hengson memulai percakapan dan mengomelinya, tapi Choi Ji-yeol mengungkapkan isi hatinya dan mengatakan akan segera melupakannya karena ini adalah hal yang salah. 좋아하면 안 될 사람인 거 알아요. 정리할게요. Pagi harinya, kantor akademik terus mendapat panggilan dari wartawan, sedangkan manajer Ji Dong-hui marah dan hanya diam kepada Choi Ji-yeol. 나를 던지면서까지 지키고 싶은 사람 있을 수 있죠. 그래서 더 화가 나요. 이해가 돼서 화가 나요. Saat mereka sampai di depan kantor akademik, mereka cukup kaget dengan aksi segerombolan para siswi yang sedang melakukan demo. Mereka merasa kecewa dan banyak yang meminta pembatalan kelasnya. Para orang tua siswa juga berkumpul dan membicarakan permasalahan tersebut. Lee Mi-ok memberitahu Jo Soo-hui tentang kesalahpahamannya terhadap Nam Hengson dan menyuruhnya untuk meminta maaf, tapi Jo Soo-hui terlihat kesal dan membantah perkataannya. Para orang tua juga membahas tentang mengganti guru pembimbing anak-anak mereka. 뭐 성준호 정도면 나쁘진 않은데 가능하대요? Nam Hengson membeli bahan masakan cukup banyak dan Yongju cukup kaget karena akhir-akhir ini tidak banyak pelanggan yang datang karena kasus terakhir kali. Di sela-sela perdebatan mereka, Lee Mi-ok datang dan meminta maaf dan juga membeli lauk di sana. 우리 단지가 여기 두부조림 엄청 찾던데? Mulai hari itu, tokonya menjadi ramai dan banyak pelanggan yang berdatangan. Jang So-jin pulang ke rumah dan segera mengecek uang yang berada di lemari, tapi Lee Hui-jae tidak mengambilnya. Ia mengkhawatirkan anaknya yang tidak keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Akibat pengakuan Choi Ji-yeol di depan publik, direktur menyuruhnya untuk beristirahat selama 2 pekan dan menjernihkan pikirannya. Choi Ji-yeol menyetujui saran direktur dan langsung pergi dari ruangannya. Setelah Choi Ji-yeol pergi, direktur segera menanyakan tentang Song Joon-ho dan berencana untuk menaikkan kontrak dengannya. Kemudian, 2 orang yang sedang berjalan bersama anjingnya menyadari bahwa mereka melihat mayat yang berada di tepi sungai. Kepolisian langsung menyelidiki kasus tersebut dan mengetahui tentang identitas mayat tersebut yang ternyata adalah seorang guru di Academic Pride. Mereka juga menemukan bola logam yang ditemukan di saku korban, dan detektif Bae Jung-soo menyadari bahwa itu adalah kasus serupa yang melibatkan bola logam. Jang Dan-ji langsung membicarakan tentang Choi Ji-yeol dengan Nam Hee. So Kwon-woo yang mendengar percakapan mereka langsung menyela dan menyuruh Jang Dan-ji untuk mempercayai perkataan Nam Hee. 거기다 지나치게 잘생긴 애가 옆에 있으니까 공부도 쉽지 않고. 그치? Sementara itu, Nam Hengson dan Yongju disibukkan dengan tokonya yang menjadi ramai dengan pelanggan. Kemudian Nam Jae-woo masuk ke toko dan berusaha untuk menghubungi Choi Ji-yeol, tapi tidak bisa. Nam Hengson yang melihatnya langsung mengambil ponselnya dan melarangnya untuk menghubungi Choi Ji-yeol lagi. 전화하지 마, 재우야. Nam Hengson memasang daftar menu hari ini dan tak lama kemudian Nam Hee pulang. Nam Hengson langsung menyapa Nam Hee, sementara Nam Hee terus memanggilnya dengan sebutan bibi. 어쨌거나 넌 신경 쓰지 말고 공부나 해, 알았지? 알았어. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil minum tapi minumnya direbut oleh Nam Jae-woo. Nam Jae-woo menceritakan kekesalannya terhadap Nam Hengson. 나 치열이 형이랑 진짜 친한데 아주 독재자야 남행선 누나 못생겼어. Sementara Choi Ji-yeol berusaha menyibukkan dirinya di rumah dan mulai merasa bosan tapi tidak ada seseorang yang bisa ditemuinya. Setelah mengecek kulkasnya yang ternyata tidak ada makanan, akhirnya ia pergi keluar untuk membeli makanan dari minimarket. Saat ia akan kembali dari minimarket, ia bertemu dengan Jeon Jong-ryol yang akhirnya mereka minum bersama. 수백억 대.
John Jong-ryol mulai menanyakan tentang kejadian 12 tahun yang lalu dan mempercayai bahwa Choi Ji-yeol memang tidak mengetahui tentang kasus tersebut. Yang akhirnya mereka berdua mulai berteman kembali dan saling menjadi akrab hingga akhirnya mereka berdua mabuk. Choi Ji-yeol kehilangan kesadarannya dan Jong-ryol tidak mengetahui di mana rumahnya. Ia berusaha menghubungi seseorang dari ponselnya dan akhirnya ia menghubungi Nam Jae-woo. 제철 친구 되는 사람인. Nam Jae-woo mengantar Choi Ji-yeol pulang dan membaringkannya di tempat tidur. Saat ia mengecek suhu tubuhnya, ia menyadari kalau Choi Ji-yeol sedang demam yang akhirnya menghubungi Nam Heng-son. Nam Heng-son datang ke sana dan mengurusnya. Sementara itu, Choi Ji-yeol sempat tersadar dan mengira ia bermimpi telah melihat Nam Heng-son dan menciumnya. Pagi harinya, ia tersadar dari tidurnya dan teringat dengan kejadian semalam yang berpikir bahwa itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Ji Dong-hui terus memantau komentar publik dan berusaha untuk menghubungi Choi Ji-yeol. Choi Ji-yeol tidak bisa dihubungi dan ia juga tidak ada di rumahnya. Ji Dong-hui berusaha mencari keberadaannya hingga akhirnya ia merasa frustasi dan melempar ponselnya. Setelah berhari-hari, akhirnya ia pergi ke toko Nam Heng-son dan menanyakan tentang keberadaan Choi Ji-yeol. Nam Heng-son juga tidak mengetahui keberadaannya dan mulai merasa khawatir setelah kedatangan Ji Dong-hui. Hingga malam hari, Nam Heng-son kehilangan fokusnya yang akhirnya Yong-ju memberikan kopi untuknya dan menyuruhnya untuk menenangkan pikirannya. 지 실장님 왔다 가고 계속 정신줄 놓고 있잖아 너. Melihat kopi yang diberikan oleh Yong-ju, Nam Heng-son langsung teringat dengan sesuatu dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Nam Heng-son pergi ke tempat berkemahnya dulu dan melihat Choi Ji-yeol sedang memancing di sana. Nam Heng-son langsung mengomelinya dan mengatakan bahwa ia mencemaskan dirinya. 형이 잘 좀 하던가. 왜 사람을 미치게 해요 왜? 그러니까 내 말은 걱정했다고요. Mereka pergi makan di restoran ibu Nam Heng-son yang dulu dan Choi Ji-yeol menceritakan tentang ibunya yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Nam Heng-son cukup kaget mendengar ceritanya. 여기 같이 온 날 나도 놀랐어요. 어떻게 이런 인연이 있나. Selesai makan, Choi Ji-yeol mengatakan tentang perasaannya dan menganggap bahwa dirinya hanya sedang bingung dan akan kembali ke tempat semula. 돌아가야죠 이제. 내 자리로. Lalu ia mengantar Nam Heng-son sampai di depan rumahnya. Nam Heng-son kembali ke tokonya dan disambut dengan omelan Yong-ju. Nam Heng-son langsung menangis dan mengatakan bahwa hatinya sakit setelah mendengar Choi Ji-yeol yang akan melupakannya. Nam Hei juga melihatnya dari dalam toko. 많이 좋아했나 봐 영주야. Pagi harinya, Nam Hei berangkat ke sekolah cukup buru-buru dan di sisi lain, Choi Ji-yeol kembali ke kantor akademik dan menyapa para pegawai. Tapi pegawainya banyak yang keluar dan hanya tersisa 2 orang. 뭐 그럴 수 있지. 우리가 뭐 가족도 아니고 그냥 직장인데. Choi Ji-yeol bersiap untuk melakukan kelasnya dan dengan semangat barunya setelah istirahat. Tapi saat akan masuk ke kelasnya, ia kaget karena melihat Song Joon-ho sedang mengajar di sana. Miss Jung langsung menghampiri mereka dan mengatakan tentang kejadian yang sebenarnya. 안녕하세요. 송준호입니다. Kemudian Choi Ji-yeol diantar ke ruangan yang lebih kecil dan ia tidak terbiasa dengan hal tersebut. 오늘만 목소리 조금만 더 크게 부탁드립니다. Di sisi lain, pihak kepolisian mengecek TKP di rumah Jin Yi-sang dan mencari barang bukti. Detektif Bae Jung-soo dan Detektif Song ketahuan atasannya karena masih menyelidiki kasus Lee Yong-min. Sementara itu, ayah Lee Sun-jae juga mendengar percakapan mereka. 비스타 주변 수색 인원 최대한으로 동원해서 들어갈 겁니다 오늘. Setelah kelasnya selesai, Choi Ji-yeol menemui direktur dan direkturnya mencari alasan untuk menjelaskan kenapa ia menaikkan kontrak dengan Song Joon-ho. Yang pada akhirnya, Choi Ji-yeol memutuskan kontrak dengan Academy Pride. 여기까지인 걸로 하겠습니다 전. 이게 이렇게 끝날 인연이 아닌데 이게. Saat ia akan pergi, ia berpapasan dengan detektif yang akan melakukan investigasi di sana. 조교인가? 마치겠네. Sementara itu, setelah ujian selesai, Jang Danji dan So Gun-woo mengeluh kepada Nam Hei tentang soal ujian yang sangat sulit. Dan saat Jang Danji membuka ponselnya, ia mengetahui info bahwa wajah Choi Ji-yeol telah dihapus dari Academy Pride. 18 직권이긴 한데 좀... Choi Ji-yeol pergi ke arah toko Nam Heng-son dan melihatnya dari kejauhan. Dan Nam Hei melihatnya yang sedang berhenti di sana lalu menyapanya. 지나가다가 급하게 메일 보낼 때가 있어가지고.
Nam Hee menghampiri ibunya dan ibunya mengatakan bahwa ia kekurangan vitamin karena berada di dalam ruangan terus. 비타민 C가 부족한 것 같아. 비타민 D. 날이 너무 좋네 오늘. 들어가! Ayah Lee Sun-jae menemui istrinya dan membahas tentang hal yang didengarnya di kantor polisi, lalu menyuruhnya untuk mengganti tempat les anaknya karena merasa tidak aman. Sementara itu, Nam Heng-son dan juga Yong-ju sibuk menyiapkan bahan untuk masakannya. Nam Heng-son juga menyuruh Nam Jae-woo untuk menemui Nam Hee, tapi Nam Jae-woo mengetahui siaran langsung Mr. Gaul dan memberitahu Nam Heng-son. Mereka menonton siaran itu bersama karena Mr. Gaul akan menemui Choi Ji-yeol. Welcome to Hack Insa World. Let's get it. Mr. Gaul masuk ke kantor akademik dan berhasil menemui Choi Ji-yeol. Manajernya berusaha untuk menghentikannya melakukan siaran langsung dan tak lama kemudian Nam Hee datang ke sana. Nam Hee direkam oleh Mr. Gaul dan ia mengatakan bahwa Nam Heng-son bukanlah ibu kandungnya, melainkan bibinya dan ia belum menikah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 그러니까 이건 스캔들이 아니라 로맨스예요.